Astagfirullahaladzim. Saya belum kawin. Aku jebur loh. Aku jebur. Jangan! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya ada sesuatu yang penting, Datuk. Benar, Kiai. Diutus Kiai Jamas. Menyampaikan warta prihatin, Kiai. Nyi Waring Ireng sudah keluar dari pertapaannya. Kehadirannya pasti akan menuntut balas atas kematian suami dan anaknya yang dibunuh oleh Gusti Sultan. Di awal episode ini, kita menuju pada Mataram, di mana pada saat itu Kalagundang dan Panglima Kumbang pun telah melaporkan tentang kemunculan Nyi Waring Ireng kepada para kiai. Namun mereka semua yang ada di situ tidak menyadari bahwa Nyi Waring Ireng dan muridnya telah berada di sekitar tempat tersebut dan mendengar semua pembicaraan yang mereka omongkan. Ki Gede Banjar pun kemudian mengatakan bahwa mungkin dari Nyi Waring Ireng lah sebab permulaan petaka yang akan terjadi di Mataram. Ki Ageng Sebayu pun kemudian mengajak mereka semua untuk menuju ke wisma tamu guna membicarakan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Bulan, besok kau dahului mereka menemui Amengkurat. Sendiko, Guru. Pergerakan Nyi Waring Ireng memang benar-benar sangat cepat. Strateginya benar-benar luar biasa. Di hari itu, tampak Blotong yang semalam terjatuh dari tebing yang tinggi setelah dirinya digoda dan dikejar-kejar oleh wanita siluman. Kini ia berada di tempat yang sangat asing baginya, dan tempat itu adalah tempat di mana Blotong akan menimba ilmu pendekar kelelawar yang akan menjadikannya sebagai pendekar sakti yang sulit dicari tandingannya. Di sana ia akan menemukan sebuah gua yang di dalamnya terdapat peninggalan ilmu-ilmu pendekar kelelawar. Kini kita menuju pada Keraton Mataram, di mana pada saat itu Sultan Amangkurat sedang dimanja oleh dayang-dayangnya. Lalu ada salah satu dari dayang yang tampak berbeda, ialah Putri Rembulan. Sepertinya aku baru melihatmu, Nduk. Apakah tidak ingat, Gusti? Cobalah ingat, siapa yang suka menghidangkan kegemaran Gusti? Wedang jahe merah, madu, dan telur setengah matang. Adakah dayang di sini yang mengerti kegemaran Gusti? Rembulan? Di sini nama hamba Dayang Minten. Lupakan Dayang Minten. Aku mengenalmu sebagai Putri Rembulan. Gadis idamanku yang cantik luar biasa. Kamu rindu padaku? Betul, Pangeran. Aku bukan pangeran lagi. Aku sudah menjadi raja. Karena itu, hamba disuruh Eyang Guru untuk membantu Gusti menjaga pusaka keraton yang sedang diincar oleh musuh Mataram. Eyang Gurumu tahu pusaka keraton sedang diincar musuh? Eyang Guru bermimpi Mataram akan ada huru-hara. Karena itu, aku dikirim kemari untuk ikut menjaga pusaka keraton. Jika melihat percakapan mereka, maka hancurlah Mataram. Pusaka keraton akan terancam benar-benar hilang. Putri Rembulan memang sangat pintar dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Raja Bodoh itu benar-benar terbuai dengan perasaannya sendiri tanpa ada rasa curiga sedikit pun terhadap orang asing tersebut. Ia malah mengundang Putri Rembulan untuk menuju ke kamarnya malam nanti guna menemaninya. Ketika itu, tampak para kiai yang akan menemui Amangkurat.
sehingga Putri Rembulan pun cepat-cepat berpamitan dan pergi dari tempat tersebut agar keberadaannya tidak diketahui oleh para kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Kiai? Kami membawa warta penting, Gusti. Nyi Waring Ireng sudah keluar dari pertapaannya. Mohon Gusti berhati-hati. Jangan sampai ada orang asing yang masuk ke dalam istana ini. Sebab Nyi Waring terkenal sakti, licik, dan banyak tipu dayanya. Betul, Gusti. Kini kita kembali menuju pada Blotong yang di saat itu telah berhasil menuruni tebing yang cukup curam. Walaupun ia melakukannya dengan penuh perjuangan dan susah payah. Pemuda gentong nasi itu pun tampak bersyukur karena dirinya masih diberi keselamatan oleh Tuhan. Lalu mendadak dirinya melihat ada sebuah gua tidak jauh dari tempatnya di saat itu. Ia pun mencoba untuk mendekati gua tersebut dengan berhati-hati, sebab ia sangat takut dengan ular ataupun binatang buas. Sepertinya gua itu tidak pernah dilewati ataupun dimasuki oleh manusia. Lubang gua itu pun cukup kecil dan Blotong tampak penasaran apa yang ada di dalam gua tersebut, sehingga ia pun kemudian memutuskan untuk memasukinya walaupun dirinya sedikit takut dan cukup merinding. Baru saja memasuki gua itu, kawan sembara tersebut pun tanpa dikagetkan dengan munculnya kelelawar yang terbang melewati dirinya. Blotong pun kemudian menemukan sebuah obor dan menyalakannya. Dengan keberadaan obor itu, ia merasa bahwa gua itu berarti ada penunggunya ataupun pernah ada penghuninya. Dalam artian, ada orang yang pernah tinggal di dalam gua tersebut. Setelah berhasil menyalakan obor, Blotong pun mencoba untuk meneliti keadaan sekitar gua yang gelap itu. Dan ia pun dikejutkan dengan adanya tengkorak manusia yang masih utuh tersandar di dinding gua. Ia pun tampak ketakutan sendiri melihatnya. Namun kemudian si Blotong pun sadar kalau benda itu hanyalah tengkorak manusia yang sudah lama tewas. Ia pun kemudian mencoba untuk kembali mendekatinya sembari meminta maaf, takut kalau dirinya akan kena karma. Minta ampun ya, Mbah. Saya tidak akan mengganggu Mbah. Buat orang yang berjodoh, dia harus merahasiakan penemuannya di gua ini. Gua ini saja susah ditemukan orang. Kenapa harus dirahasiakan? Wah, jangan-jangan ada apa-apanya di gua ini. Seorang pertapa yang mengasingkan diri sampai mati. Kasihan juga. Mbah, nama saya Blotong, Mbah, dari Tanah Mataram. Saya tidak sengaja datang ke sini, Mbah. Mohon maaf, Mbah, atas kelancangan saya. Maafin ya, Mbah. Ampuni ya. Mungkin Mbah ini maaf ya Mbah, saya keliru. Mungkin
Orang ini seorang pendekar yang dijuluki kelelawar. Iya. Ini kayaknya jurus-jurus silat. Ini pasti jurus-jurus silat Mbah Ono, no? Cukup pintar juga Blotong memahami isi gua tersebut. Kini ia semakin paham setelah melihat seisi gua yang bergambar gerakan jurus-jurus silat kelelawar. Si gendut itu pun tampak sangat senang sebab ia merasa bisa belajar ilmu silat di tempat tersebut. Ia pun berbicara kepada diri sendiri. Maisa pasti akan terkejut ketika melihat kesaktiannya setelah ia keluar dari gua itu dan mempelajari seluruh ilmu-ilmu yang ada di tempat tersebut. Sebab ia yakin kalau ilmu-ilmu pendekar kelelawar itu bukanlah ilmu sembarangan. Kini kita menuju pada keraton Mataram, di mana pada saat itu tampak Putri Rembulan yang sudah bersiap untuk memasuki kamar Amangkurat. Nyi Waring Ireng pun akan ikut bersama dengan muridnya itu, sebab ialah yang nantinya akan mencuri tombak amal Qurani. Penjagaan prajurit di sekitar tempat tersebut pun tampak sangat ketat, namun bagaimanapun Putri Rembulan dan gurunya harus tetap bisa masuk ke dalam kamar Sultan. Nyi Waring Ireng pun kemudian masuk ke dalam sebuah cincin yang akan digunakan oleh Putri Rembulan. Cepat lakukan. Iya, Guru. Mohon menghadap, Gusti. Silahkan. Gusti. Saya bawakan jamu dan telur kesukaan Gusti. Silakan, Gusti. Bukankah itu pusaka keraton yang harus hamba ikut jaga, Gusti? Benar. Mbah buyutku menerima pemberian tombak itu dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Tombak itu dinamakan Tombak Kiai Amal Qurani. Benar-benar raja murahan dan bodoh. Raja Amangkurat itu pun kini benar-benar takluk di bawah kaki Putri Rembulan. Bahkan ia mengira bahwa wanita itu adalah seperti istrinya sendiri. Padahal ia tahu siapa itu Putri Rembulan, orang yang bahkan pernah melepaskan tawanan utama Mataram ketika masa Sultan Agung. Kini gadis tersebut pun mulai melaksanakan tugas utamanya, yaitu membuat Sultan menjadi lengah, sedangkan gurunya akan segera mencuri pusaka tersebut. Cepat cegah Nyi Waring Ireng mengambil pusaka keraton. Dia sudah masuk ke dalam keraton, Kiai. Di mana? Di kamar Sultan. Innalillahi. Ayo. Kita cegah di luar. Ayo. Sultan Edan itu benar-benar mudah dikelabui oleh musuh. Bahkan musuh yang sudah masuk ke dalam kamarnya pun ia tidak bisa mengetahuinya. Putri Rembulan pun sedang menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sedangkan cincin yang ditaruhnya di dekat pusaka tombak amal Qurani itu pun kemudian mengeluarkan asap, pertanda Nyi Waring Ireng sedang berusaha keluar dari cincin tersebut. Kini wanita sakti itu telah berada tepat di bawah tombak pusaka Mataram tersebut. Ia pun kemudian berusaha untuk mengambilnya selagi Sultan masih terbuai mimpi.
Sultan. Sopanlah sedikit. Sedang nyenyak tidur diganggu. Pusaka keraton, Gusti. Kurang ajar. Cepat, kejar. Malingnya pasti belum jauh. Cepat. Dasar Sultan kurang ajar. Para kiai itu diperlakukannya seperti prajurit-prajurit bawahannya saja. Ia tidak mau menyadari pusaka itu hilang disebabkan oleh kebodohannya sendiri. Kini Nyi Waring Ireng pun sedang dikejar oleh Panglima Kumbang, dan sepertinya wanita itu tidak bisa lari dari kejaran sang Panglima, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Panglima Kumbang berusaha mengeluarkan seluruh ilmunya untuk bisa menahan wanita tua itu agar tidak melarikan diri dan sibuk menerima serangan darinya. Nyi Waring Ireng pun langsung melarikan diri lagi setelah melihat kedatangan Kalagundang dan para kiai di tempat tersebut. Ia pun mengeluarkan seluruh kemampuannya menuju ke arah utara Mataram. Di waktu yang sama, tampak Gendawar yang sedang bersama dengan Kiai Jabat sedang bermalam di wilayah utara kota Mataram. Kidemang Pranantaka itu sedang mempersiapkan makan malam untuk mereka berdua. Sementara itu, tidak jauh dari tempat mereka berada, tampak Nyi Waring Ireng yang masih dikejar-kejar oleh Panglima Kumbang. Kecepatan gerak wanita itu memang luar biasa, sehingga kini sang Panglima pun kehilangan jejak. Panglima Harimau Kumbang itu pun tampak celingukan mencari buruannya. Sedangkan Nyi Waring Ireng ketika itu telah sampai di tengah hutan, di mana Putri Rembulan telah menunggu. Cepat sekali gerakan gadis itu, bahkan ia kini telah mempersiapkan 2 kuda untuk gurunya dan dirinya sendiri. Mereka pun kemudian segera menaiki kuda itu dan menggebahnya dengan kencang. Kebetulan kuda tersebut akan melewati jalan tidak jauh dari tempat Kiai Jabat dan Gendawar berada. Waring Ireng. Panglima Kumbang pun tampak masih mengejar Nyi Waring Ireng dengan naluri yang dimilikinya. Ia pun kini mencoba untuk merasakan kemana arah wanita tua itu pergi. Sang Panglima pun melihat ke sekelilingnya, lalu ia meletakkan telapak tangan kanannya ke tanah yang dipijaknya. Dari tanah itulah ia dapat merasakan adanya getaran pertarungan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Setelah memastikan arah suara pertarungan tersebut, Datuk Panglima Kumbang pun segera bergerak cepat menuju ke sana. Wanita itu susah dikalahkan, Kiai. Sekian banyak orang tidak bisa menangkap 2 orang. Gusti lihat sendiri. Dia bukan orang biasa. Kesaktiannya di atas kita. Tolong Kiai, rebut kembali pusaka keraton dari tangannya.
Kerahkan seluruh Kawula Mataram untuk merebutnya. Kami akan berusaha, Kanjeng. Insya Allah. Iya. Benar-benar gila, Raja Mataram itu benar-benar tidak memiliki etika moral sopan santun. Lagi-lagi ia menyalahkan para kiai yang seharusnya sangat dihormatinya. Apalagi semua itu adalah kesalahannya sendiri. Ia pun kini pergi kembali menuju keraton. Raja bodoh itu benar-benar konyol. Sudah jelas pusaka yang hilang tersebut berada di dalam kamarnya, namun ia malah menyalahkan orang lain. Kini kita menuju pada Syekh Maulana Makdum Ibrahim dan Ki Gede Banjaran yang di saat itu sedang mengejar Nyi Waring Ireng dan Putri Rembulan yang menaiki kudanya. Mereka berdua pun kini menemukan kedua kuda tersebut tanpa pemiliknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tewas oleh perempuan itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Blotong! Tong! Ya, sungguh naas. Dua orang tokoh yang cukup ternama akhirnya harus tewas di tangan Nyi Waring Ireng dan Putri Rembulan karena kebodohan raja mereka. Di hari itu, tampak Maesa dan Ayu Wulandari yang sedang mencari-cari keberadaan Blotong. Di hutan tempat Maesa meninggalkan Blotong sendirian kemarin. Setelah mencari kemana-mana, Maesa pun tak kunjung menemukannya. Ia juga sudah memanggil-manggil nama sahabatnya tersebut, namun tak kunjung mendapatkan sautan. Kini mereka berdua pun kemudian mendengar adanya langkah suara manusia tidak jauh dari keberadaan mereka di saat itu. Tentang kehilangan pusaka keraton, dan dia mengadakan sembara besar-besaran. Kita harus ikut. Ya, jika kita berhasil mendapatkan pusaka itu, hadiahnya kita bagi. Kita harus mendapatkan pusaka keraton, Kakang. Iya, tapi kita harus mencari Blotong dulu. Kini kita menuju pada Jabang Sangara yang di saat itu sedang berlatih ilmu kanuragan maupun ilmu kesaktian seperti biasanya. Setan kecil itu tampak semakin hebat saja, sebab setiap hari ia selalu berlatih tanpa henti atas dasar perintah Mak Lampir. Namun musuh-musuhnya setiap hari itu-itu saja, sehingga mau tidak mau ia menjadi merasa bosan juga. Apalagi lawannya itu selalu kalah dengan dirinya. Ia pun merasa memerlukan tantangan yang lebih hebat lagi dari sebelum-sebelumnya. Latihan yang selama ini dilakukannya harusnya memang sudah berakhir atau tamat, sebab ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Mak Lampir semuanya sudah dikuasainya dengan sempurna. Anak itu pun kini tampak galau dan ia pun menjadi mogok latihan. Lalu Mak Lampir pun muncul menghampirinya dan mempertanyakan mengapa muridnya itu berhenti latihan. Jabang Sangara pun menjelaskan kalau dirinya sedang bosan latihan yang begitu-begitu saja. Ia ingin tantangan yang lain dan paling tidak bertempur melawan musuh yang sesungguhnya. Si Lampir pun tampak hanya tertawa. Lalu ia mengatakan bahwa memang seharusnya sekali-kali murid kecilnya itu harus melawan musuh yang sebenarnya. Hal tersebut pun membuat Jabang Sangara menjadi senang. Ia pun segera diajak Mak Lampir menuju ke gelanggang pertempuran.
pikirkan baik-baik. Kowe orang berani melawan tentara Company, ha? Apa hebatnya tentara Company? Kalian tidak lebih dari perampok yang merampas harta milik rakyat. Kita harus membantu pasukan kompeni itu. Kau adalah biangnya. Ayo sekarang, Yud. Tunggu dulu. Kurang ajar. Ayo, sekarang. Baik, Yud. Jamak Sanggara betul-betul mewarisi bakat bapaknya. Buas dan ganas. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.